Wah, sangat mengejutkan ya, karena itu, apa namanya, kita lihat kehidupan rumah tangganya sepertinya romantis. Yang satu pasangannya ganteng, yang satu pasangannya cantik. Kemudian ini adalah tokoh publik juga, tokoh masyarakat juga, terus juga pejabat publik lah kan ibaratnya, panutan. Dan pernah punya kedudukan di Bandung, di Jawa Barat yang benar-benar sangat dikenal semua orang gitu ya. Kaget dan kecewa karena kan aku juga sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita melihat seperti itu ya, perselingkuhan seperti itu, apa sih gitu loh, apa sih yang dijadikan motifnya, karena kan istrinya udah cantik, kurus, kayaknya baik. Apalagi permasalahan semenjak yang mereka berdua kehilangan anak gitu kan, itu kan bisa menjadikan mereka lebih apa namanya, lebih saling menguatkan lagi gitu ya, saling menguatkan lagi sebagai seorang istri dan suami. Tapi memang gak bisa dipungkiri, yang namanya godaan tahta, harta, wanita itu selalu ada. Apalagi beliau kan menjabat, tahtanya juga dapat, hartanya juga ada, ya kan? Terus pasti banyak wanita-wanita yang datang gitu, maksudnya banyak wanita-wanita yang mungkin juga dalam tanda kutip menggoda, atau juga beliau yang juga mungkin tergoda ya, kita nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, kita tunggu aja nih klarifikasinya, karena walau bagaimanapun harus diklarifikasi. Ini harus diklarifikasi karena beliau adalah menyangkut tokoh publik yang mana pernah menjabat gitu loh. Pejabat publik harus ada statement. Ini sebenarnya benar atau tidaknya secara detail, jangan sampai menjadi citra buruk gitu ya. Citra buruk bagi contoh gitu loh, bahwa pemimpin-pemimpin kita ternyata perilakunya seperti ini ya gitu. Jadi masyarakat kan nanti menilai, masyarakat jangan sampai mengikuti jejak seperti itu. Kalau memang tidak benar, tolong bilang bahwa itu tidak benar, bagian mana saja yang tidak benar secara detail. Jangan kayak ngambang, kayak oh ya itu tidak benar terus tidak ada penjelasan lebih lanjut. Artinya harus speak up kalau memang nggak benar. Karena kalau diam saja dianggapnya benar. Kita masyarakat menganggapnya, oh lu diam aja nih, dia diam aja nih, berarti benar kali kan gitu. Jadi dalam waktu dekat ini harus ada statement seperti itu. Dan dari pihak wanitanya juga ya harus menjelaskan secara detail, karena itu nanti kalau memang tidak bisa dibuktikan kebenarannya jatuhnya fitnah gitu ya. Karena kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nggak boleh kita fitnah harus disertakan dengan bukti. Zaman sekarang itu kan tidak ada bukti sama dengan hoax. Nah, jadi kedua belah pihak ini harus dipertanggungjawabkan statement-statementnya seperti itu. Bahwa ini benar adalah fitnah. Ini Hmm. adalah seperti berita yang didaur ulang, dalam arti ketika si wanita ini urusannya hanya uang, dia Hmm. minta bantuan ketika masih kuliah. Oke. Kakak sendiri melihatnya apakah benar dalam Mm-mm. banyaknya para pejabat ini godaannya dari orang-orang yang memang satu Mm-mm. mungkin tujuannya menjatuhkan, satu lagi mungkin memang kenal atau Mm-mm. tidaknya. Kakak sendiri pendapat dengan orang banyak menggoda yang menggoda di luar sana ani-ani Mm-mm. yang mungkin orang yang tidak kuat mentalnya akan tergoda gitu. Oke, nah ini masih sumir ya, karena dibilangnya katanya minta bantuan, seperti kasus yang didaur ulang. Terus ini kejadian berapa? 4 tahun lalu. Nah, ini kita belum bisa mengartikan apa sih sebenarnya, karena ini terlalu umum gitu loh. Maksudnya harus ada penjelasan lebih lanjut. Terus yang terkait dengan godaan zaman sekarang kan lagi banyak nih fenomena ani-ani dengan para pejabat-pejabat oknum ya, kita bilang oknum pejabat tinggi. Itu tidak bisa dipungkiri, memang kurang lebihnya ada yang seperti itu. Nah, beliau harus bisa membuktikan bahwa memang tidak terlibat hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah, kalau dibilang katanya meminta bantuan ataupun menerima bantuan ataupun memberikan bantuan, bantuannya yang seperti apa? Gitu kan. Di sini tidak jelas.
bantuan apa, melalui siapa, kepada siapa, awalnya seperti apa, kronologinya bagaimana, kenalnya di mana, apakah di sosial media, apakah dari DM. Terus kalau misalnya minta bantuan, kenapa dia doang yang dibantu, sementara banyak, ya kan, yang lebih membutuhkan, yang memang layak. Oke, alasannya apa membantu? Oke, misalnya dia, oke, aku akan bantu nih orang ini. Alasannya apa? Dasarnya apa? Gitu kan. Nah, kita kan pengen tahu karena Bapak pejabat publik gitu loh. Bapak sudah dikenal oleh seluruh Indonesia dan kinerja Bapak juga akan dinilai. Kita masyarakat minta klarifikasinya. Dan kita juga minta sama orang yang memberikan statement di awal dari pihak wanitanya juga, kita minta terang menderang gitu loh, jangan sampai di blur gitu, mau dikasih tahu tapi hanya sebagian, bikin kita lebih penasaran lagi gitu loh. Harusnya kan nggak kayak gitu, buka aja semuanya gitu. Kalian sendiri kalau pendapat kalian percaya Mm-mm. nggak sih, maksudnya yakin kalau itu beneran selingkuh atau hanya ini pengalihan isu? Nah itu dia, pengalihan isu atau selingkuh, bisa jadi kemungkinan kedua-duanya juga bisa ya. Maksudnya kalau memang dia selingkuh, laki-laki biasanya digoda, banyak godaan di luar sana. Tapi pengalihan isu ya karena dia juga berkecimpung di dunia politik gitu ya. Itu juga bisa mungkin juga. Tapi kalau pengalihan isu itu pengalihan isu apa gitu? Maksudnya sekarang yang lagi mau dialihkan isu apa nih? Yang mau ditutup-tutupi Bang apakah? BJB itu loh. Oh, pengalihan isu yang tentang Bank BJB itu ya, apakah bisa gitu, bisa menutupi, kan kalau orang mau mengalihkan isu itu, ada isu besar nih, terus dialihkan isunya, nah yang pengalihan isunya kan harus lebih besar lagi dong, dari yang mau dialihkannya, apakah sanggup gitu loh, eh, apa berita tersebut menutupi kasus yang besar ini. Jangan sampai kalau memang itu pengalihan isu, kita harus fokus, jangan sampai ke distract. Kita harus kembali fokus ke kasus yang sedang disorot oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi kalau memang itu perselingkuhan ya, fakta yang sebenarnya seperti apa itu juga harus dibuktikan kayak gitu. Mau pokoknya intinya mau pengalihan isu, mau nggak pengalihan isu, apapun kebenarannya harus diungkap. Karena sekarang semua udah zaman buka-bukaan gitu loh. Mau kita pribadi, mau kita public figure, mau kita pejabat, jangan ada ditutup-tutupi. Mm, sebagai public figure gitu. mm, Karena juga melihat teman-teman sejawat mm, kakak gitu yang pernah tertimpa isu perselingkuhan gitu. mm, mm, Bagaimanapun juga kan walaupun title-nya pejabat gitu, dia kan juga menginspirasi sebagai public figure juga kan. mm, mm. Prediksi kakak biasanya kalau public figure yang udah terkena isu masalah perselingkuhan ini karirnya itu seperti apa sih? Karirnya biasanya ya dia akan gini ya, kita membangun karir, membranding itu lebih mudah daripada yang sudah tercemar diperbaiki. Nah, itu lebih sulit kan gitu kan memperbaikinya. Nah, itu tergantung dianya, pasti akan sulit karena apa? Citranya sudah mulai eh miring gitu ya. Citranya sudah mulai ada nanti akan ada persepsi, ada orang yang percaya sama ada orang yang nggak percaya. Jadi terbelah dua. Nah, itu adalah tugas berat bagi si pemilik branding, si orang tersebut yang lagi diomongin nih untuk membuktikan bahwa dia itu benar. Makanya harus klarifikasi untuk bisa memperbaiki nama baiknya. Dan juga mungkin dukungan dari istri ya. Kan istri tersebut nih, kalau misalnya istrinya nanti speak up, itu juga akan mempengaruhi gitu loh. Akan mempengaruhi nama dari Pak RK tersebut. Kalau misalnya istrinya nanti gak setuju, tiba-tiba nanti mungkin membenarkan, itu juga akan mempengaruhi pemberitaan. Nah, kalau misalnya beliau bisa menjaga rumah tangganya dengan baik, nah itu mungkin akan seiring berjalannya waktu akan hilang ya gosip tersebut. Dan misalnya si wanita itu juga tidak lagi speak up, beritanya hilang entah kemana, ya itu berarti akan menjadi angin lalu. Tapi kalau misalnya ini akan digulung terus, digoreng terus, ya ini pasti akan menjadi liar. Jadi harus ada
tindakan, entah itu klarifikasi, entah itu apapun itu harus ada kelanjutannya, jangan sampai melebar malah nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ngelihat pasti kan seorang istri itu ketika ada perlakuan suami yang tidak menyenangkan dengan perselingkuhan itu pasti kan sakit ya. Mm-mm. Karena Rere sebagai perempuan tuh melihat dengan ibu apa istilahnya yang sudah cantik, Mm-mm. yang juga baik, Mm-mm. Mm-mm. ketika akhirnya diperlakukan gitu sempat si istri Mm-mm. Sisa Mm-mm. mengatakan kalau sampai Ada bapak statement itu ya. berselingkuh Mm-mm. dia mundur. Iya. Apakah itu juga sependapat dengan Kak Riri? Mm-mm. Oke, di TikTok, di sosial media berseliweran bahwa sang istri pernah berstatement kalau misalnya si bapak itu sampai berselingkuh, beliau nggak terima, beliau pilih mundur, gitu kan. Pada saat itu sebenarnya aku sebenarnya ngefans loh sama ibu itu, karena di usianya itu dia masih tetap terlihat body goals ya, gak apa namanya kurus, terus juga tetap cantik di usianya, tapi masih saja sayangnya harus merasakan hal-hal yang tidak mengenakan, yaitu diduakan, yang diduga-diduakan lah ya, diduga-diduakan oleh sang suami. Aku melihatnya itu pilihan ya. Kalau aku jadi dia, oh, kalau aku kuat aku jalanin, tapi kalau nggak kuat udahan aja, simpel gitu loh. Kalau kalau kamu kuat kamu maafkan, tapi kalau tidak kuat tinggalkan. Karena hati manusia itu tidak bisa dipukul rata. Ada yang kuat demi anak, ada yang bodoh amat, aku nggak kuat, aku pokoknya pengen happy, pengen diri sendiri happy, udah saatnya membahagiakan diri dengan jalannya. Tapi kalau kalau aku jadi dia, mungkin aku akan berikan kesempatan nih. Karena kalau memang ini baru kejadian sekali, kita kasih kesempatan. Kecuali udah berkali-kali baru. Seorang laki-laki itu bisa jujur, Mm-mm. bisa terbuka apapun perlakuan dalam arti tadi perselingkuhan itu pasti nggak sih perselingkuhan itu kan pasti akan terjadi ketika ada kesempatan. Mm-mm. Ketika memang laki-laki itu berselingkuh akan cepat nggak sih seorang Ketahuan perempuan juga. itu memaafkan, Mm. menerima. Mm-mm. Pertama kalau misalnya itu pertama kali laki-laki itu ketahuan selingkuh, pasti awalnya tidak percaya ya, karena mungkin selama ini ditutup-tutupi, pinter juga nih gitu kan, menyembunyikan bangkai yang tidak terlihat, tapi akhirnya ketahuan, kita merasa kecolongan, kita merasa ih selama ini kayaknya gue udah tiap hari ketemu, terus udah gitu nggak ada masalah, nggak pernah cekcok, bahkan romantis gitu kan, abis itu lah tapi kok masih bisa kecolongan. Nah itulah hebatnya laki-laki. Laki-laki itu bukan bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, tetapi menciptakan kesempatan, bukan mencari kesempatan. Laki-laki kalau udah mau selingkuh, dia akan menciptakan kesempatan ya. Jadi kadang-kadang wah lu mencari-cari kesempatan nih, mumpung istri nggak ada misalnya, mumpung lagi tugas dinas keluar kota misalnya. Salah kalau emang dia niat, dia ciptakan itu tugas luar kota, dia dia seolah-olah ada yang namanya tugas luar kota, akhirnya dia pergi dengan selingkuhannya ke luar negeri atau ke luar kota dengan kamuflase dinas luar kota lah, atau lembur lah apa segala macam. Jadi laki-laki itu selalu ada jalan ya. Kita sebagai seorang istri harus pintar membaca insting, gelagat, gestur dari laki-laki. Laki-laki kalau sudah punya ada wanita lain, pasti gesturnya, penampilannya, cara berbicaranya, cara pandangnya, cara main HP-nya, cara makan, cara nafas, cara tidur, semuanya berubah. Pasti ketahuan kalau istrinya yang cerdas. Gitu. Mm-mm. 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 Sebagai istri dia sosok orang yang kuat, terlepas ini diduga Mm-mm. betul atau tidak. Oke, jadi sekali lagi terlepas pemberitaan ini kita masih menunggu ya, menunggu kebenaran duduk persoalannya seperti apa, terlepas dari benar atau tidaknya kepada pemberitaan ini kepada Ibu Atalia, tetap semangat, sabar,
jangan gegabah dalam menentukan keputusan, jangan emosi. Kita lihat dulu apa sih gitu loh yang menjadi pemicu, apa sih yang menjadi alasan. Walaupun katanya kalau orang selingkuh itu nggak ada alasan, tapi pasti ada alasannya, dan itu bisa nggak diperbaiki, dan bisa nggak pasangan kita itu berubah gitu loh, bisa nggak kita itu tidak mengulangi lagi, dan mau nggak memaafkan. Nah, itu tergantung dari ibu sendiri, dan mudah-mudahan bisa membina rumah tangga seutuhnya, karena kalau ada rumah tangga yang retak akan ada yang bersenang-senang di situ. Jadi jangan kasih kesempatan untuk orang-orang bersenang-senang di antara retaknya rumah tangga kalian gitu. Rumah tangga kalian adalah yang harta yang paling berharga, karena ada anak-anak, karena publik juga melihat. Dengan masalah seperti ini bisa nggak kalian menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini dengan baik gitu, dan akan menjadi contoh, menjadi panutan. Menurut saya sih kerikil-kerikil di dalam rumah tangga, bumbu-bumbu itu wajar. Tinggal kita bagaimana menanggapinya, apakah hanya dengan karena pemberitaan ini sudah segitu sedikitnya cinta kalian, tapi kalau cinta kalian masih pada kuat, saling mencintainya kuat gitu, energinya kuat, halangan rintangan apapun tidak akan berpengaruh. Pasti kalian akan tetap langgeng, akan tetap hebat, akan tetap bersih. Jadi kita sekali lagi untuk Ibu Atalia, sabar, semua pemberitaan itu pasti ada hikmahnya dari setiap kejadian, tinggal bagaimana kita merespon ujian ini, pemberitaan ini untuk diri kita menjadi yang lebih baik. Untuk Pak RK ditunggu klarifikasinya ya Pak, karena apa, netizen udah mulai komentar-komentarnya yang tidak-tidak gitu. Jadi kita pengen menunggu nih, saya sebagai orang juga yang salah satunya ngefans sama Bapak sama Ibu, biar apa ya, terang benderang lah, biar tidak ada orang yang memanfaatkan situasi ini, terutama lawan politik Bapak. Begitu. Terima kasih.